Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas istilah Islam rahmatan lil alamin. Sebuah istilah yang indah kedengaran namun pahit dalam kenyataan. Jika dalam kehidupan terjadi kekerasan yang mengatasnamakan Islam, ya, misalnya dalam bentuk aksi terorisme, radikalisme, intoleransi, ya, kira-kira siapakah yang akan disalahkan? Ya, dapat dipastikan, baik orang non-Muslim maupun orang Islam sendiri akan menyalahkan para pelakunya. Ya, nah, padahal para pelaku ini mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allahnya. Ya. Perintah Allah itu ada dalam Al-Quran. Ya. Ada begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang diyakini merupakan kata-kata Allah sebagai perintah untuk berperang dan juga berjihad. Ya. Ini kehendak Allah. Ya. Nah, ayat-ayat perang dan ayat-ayat jihad inilah menjadi benih cikal bakal munculnya intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan kekerasan dalam Islam, mereka melaksanakan ajaran agamanya. Namun sayang, mereka disalahkan, mereka dihukum. Menghadapi orang-orang seperti ini, tidak jarang ulama Islam melontarkan rasionalisasi, pembenaran diri. Argumen mereka adalah mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan kekerasan atas nama Islam telah salah menafsir ayat Al-Quran. Menjadi pertanyaannya, apa standar penilaian Anda bahwa mereka itu salah menafsirkan? Atas dasar apa? Atas dasar apa orang-orang ini dinyatakan salah tafsir? Karena orang-orang ini juga mereka begitu yakin mereka telah melakukan perintah Allahnya. Dan orang yang menyalahkan itu justru dinilai telah salah tafsir. Disinilah seringkali terjadi kebingungan di kalangan orang non-Muslim. Ya, kira-kira siapa yang benar, siapa yang salah? Ya, karena masing-masing mempunyai dasarnya sendiri-sendiri dan dasarnya itu adalah Al-Quran. Ya. Argumentasi lain dikatakan bahwa ayat-ayat perang dan jihad itu harus ditafsir, harus dimaknai dalam konteks dulu. Ya. Nah, menjadi pertanyaannya, bisa tidak ayat yang mengharamkan babi itu dimaknai, ditafsir dalam konteks dulu? Artinya, babi haram itu hanya berlaku dulu. Sedangkan sekarang babi itu halal. Apakah bisa begitu? Ya. Dari sini tampak jelas terkait kekerasan atas nama Islam. Orang itu lebih taat pada hukum sipil daripada hukum Allah. Ya. Orang yang menilai para pelaku tadi, mereka hanya takut pada hukum sipil daripada hukum Allah. Sementara orang yang melakukan kekerasan itu, mereka lebih taat pada hukum Allah daripada hukum sipil. Nah, jika seorang pria muslim menikahi anak usia 7 tahun, siapakah yang akan disalahkan? Ya. Dapat dipastikan bahwa sang pria akan disalahkan. Dia akan dilabeli sebagai seorang pedofil. Padahal sang pria ini sedang mengikuti
mencontohi teladan nabinya. Ya. Karena Allah sudah berfirman ya, bahwa Muhammad itu adalah teladan yang agung. Sehingga tidak salah kalau sang pria ini mengikuti contoh sang nabinya. Muhammad sendiri dalam surah Al-Baqarah dan Muslim itu dikatakan menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun. Bayangkan, seorang nabi kawin dengan anak usia 6 tahun. Maka tidak salah kalau seorang pria muslim menikahi anak usia 7 tahun karena dia mengikuti contoh teladannya, junjungannya. Tetapi kenapa disalahkan? Nah, orang yang menyalahkan dia ini karena orang lebih taat pada hukum sipil daripada hukum Allah. Ya. Kalau mau dibalik, sang pria ini dia lebih taat pada hukum Allah daripada hukum sipil. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya, misalnya suami perkosa istri atau suami pukul istri, ya, bentuknya. Kira-kira siapakah yang akan disalahkan? Lagi-lagi, baik umat Islam maupun non-Muslim akan menyalahkan sang suami. Ya. Padahal sang suami ini sedang mengikuti perintah Allah dan mengikuti teladan sang nabi. Ya. Allah dalam Al-Quran, dia sudah mengatakan, jika istrimu melakukan apa tidak sesuai dengan kehendakmu, pukul dia. Allah sendiri memberi perintah. Ya. Dan Muhammad dalam surah Bukhari dan juga Tirmizi itu juga memberi ajaran bahwa istri boleh diperkosa. Istri itu harus melayani syahwat suami. Ya, kalau tidak, istri akan dikutuk oleh malaikat. Nah, tetapi kenapa banyak orang menghukum sang suami? Ini karena apa? Karena orang lebih takut pada hukum sipil daripada hukum Allah. Ya. Kalau mau dibalik, sang suami ini dia lebih takut pada hukum Allah daripada hukum sipil. Sehingga sekalipun dia dihukum secara sipil, tetapi Allah tetap berkenan padanya. Ya. Nah, demikianlah 3 pemaparan kita ya terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Kekerasan yang terjadi atas nama Islam, kekerasan dalam rumah tangga juga atas nama Islam. Ya. Menikahi anak usia dini juga atas nama Islam. Ya. Tetapi kenapa pelaku disalahkan? Sekalipun mereka melaksanakan ajaran agamanya. Bukankah kita harus mendukung orang untuk melaksanakan ajaran agama? Bukankah setiap agama menghendaki agar umatnya melaksanakan ajaran agamanya, perintah-perintah agamanya? Tetapi kenapa dalam Islam ini orang yang melaksanakan ajaran agamanya, perintah Allahnya, kok malah disalahkan, kok malah dihukum? Dari sinilah ya pertanyaan dasarnya, ada yang salah dengan Islam. Ya. Demikianlah studi kita terkait Islam rahmatan lil alamin. Dari situ silakan menyimpul sendiri. Benarkah Islam itu rahmatan lil alamin? Sekian dan terima kasih.